Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tolong Bagus dipimpin untuk berdoa. Baiklah, terima kasih semuanya. Tetap semangat ya. Baik, semangat. Baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik semuanya, sehat walafiat. Ya. Baik. Tuh. Anak-anak, ya. Apakah telah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini? Ya. Tetap semangat, tidak semangat, ya. Baiklah, anak-anak, pada pembelajaran pagi ini, anak-anak akan mempelajari tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsi setiap bagian. Paham ya? Mempelajari tentang apa? Tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsi tumbuhan. Baiklah. Baiklah anak-anak. Itu ya. Untuk nanti kita mempelajari tentang tumbuhan. Ya. Tumbuhan. Tumbuhan sebagai sumber kehidupan itu ya di bumi. Adapun anak-anak, untuk tujuan pembelajaran, satu, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan melalui pengamatan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan fungsi
dari masing-masing bagian tumbuhan melalui tayangan video dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang mind mapping bagian tubuh tunggal dan fungsinya melalui diskusi kelompok dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan mind mapping bagian tumbuhan dan fungsinya melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Itu ya. Baik. Selanjutnya, baiklah, itu saya akan mengabsen satu persatu, ya. Saya panggil namanya, nanti angkat tangan. Bagus. Heru. Baik. Rafa. Rako. Wida. Mahira. Rizky. Nopal. Iing. Zahra. Siva. Sila. Baik, terima kasih semuanya. Masuk semua, alhamdulillah. Hadir semuanya. Terima kasih itu ya. Selanjutnya, baiklah anak-anak ya. Untuk pembelajaran pagi ini, saya ulangi sekali lagi, kita akan mempelajari tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi, tuh ya. Untuk pembelajarannya, kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Baiklah anak-anak, selanjutnya tolong perhatikan semuanya. Kita akan memasuki tahap demi tahap pembelajaran dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Langkah 1, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Itu ya. Ada masalah. Silahkan ya. Ini jumlahnya ada 12, berapa ini? 12 pas ya. Nah, 12 nanti setiap kelompok terdiri atas 4 ya, 4 peserta setiap kelompok. Berarti ini pas, dengan ini A, B, C itu pas ya. A, B, C, Rako, berapa itu? Bagus, Heru, Sila, Siva. Terus itu kelompok A atau kelompok 1. Kelompok 2-nya Rako, Rafa, Zahra. Selanjutnya Iing itu ya, kelompok 2. Kelompok 3-nya Mahira, Wida, Rizky sama Naufa. Itu ya, terima kasih. Selanjutnya, baiklah, tolong diperhatikan. atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari
sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan butik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tumbuh-tumbuhan serta fungsinya. Semoga bisa dipahami. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi pada Itu tadi ya, semuanya anak-anak telah melihat itu ya, tayangan video itu ya, tentang apa, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu ya. Baiklah, setelah menyimak tayangan video bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya, itu sangat menarik ya. Bagus ya? Iya. Ya, baik. Ada tadi bagian-bagian tumbuhan itu ya. Ya, baik. Apa ada yang mau menanyakan tentang tadi bagian tumbuhan dan fungsi setiap bagian tumbuhan, ada nggak? Tidak ada. Baiklah. Itu ya. Tidak ada. Berarti semua sudah menyimak dan paham ya tentang videonya tadi itu ya, yang tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Sudah paham ya? Baiklah. Kalau sudah paham, selanjutnya ya, tadi ini sudah membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan secara berkelompok gitu ya. Baik. Nanti petunjuknya di sini ya, nama kelompoknya terus nama anggotanya siapa gitu ya. Ya, sama diisi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan itu nanti ini apa namanya apa gitu ya. Nanti kalau semisal mengalami kesulitan, kendala atau belum jelas silahkan tanya. Yang penting ini nanti LKPD-nya diisi apa itu nama kelompok, nama anggota. Terus tadi kamu sudah menyimak tayangan video itu ya. Itu ya bagian-bagian apa tumbuh-tumbuhan ya tadi sudah ada di tayangan video. Nah, tolong isikan gitu ya. Ya, dikasih nama kelompoknya kelompok 1, sini kelompok 2, terus angka saja 1, angka 1, terus itu kelompok 2, situ 3, kelompok 3, namanya ditulis Heru nomor 1, terus Bagus itu ya, Sila, Siva, ini kelompok 2, ditulis namanya Rafa, Rako, Zahra, Iing.
Ada ini hadapnya ke sini ya, ya. Oke. Nah, kelompok. Oke, hadapnya itu aja. Itu aja opsinya. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Ada kesulitan? Tapi dibaca ini biasa. Mungkin tergantung warna fungsi yang nanti bisa. Oh, ada pengalaman kesulitan? Tolong kerjasama kelompoknya. Tadi sudah kasih waktu sekitar 10 menit. Sudah selesai ya? Baiklah, terima kasih. Berarti tidak mengalami kesulitan atau kendala ya. Baik. Langkah 2, mengordinasikan peserta didik ya.
tolong diperhatikan. Kamu tadi sudah mengamati tayangan video ya? Ya, yang disesuaikan itu kan. Nah, di situ nanti yang selanjutnya, langkah yang selanjutnya ya itu kamu melakukan diskusi ya dengan temanmu bagian tugas dan diskusinya melalui pengamatan tayangan video tadi itu ya. Ya. Selanjutnya kamu membuat laporan. Laporannya tadi yang KPD itu tadi ya. Yang kamu kerjakan tolong dengarkan. Ya. Dan yang sudah disajikan dalam bentuk mind mapping itu tadi ya KPD-nya. Ya. Langkah ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Itu ya. Baik. Penjelasannya tadi ya, penjelasannya sudah mengisi nama anggota kelompok, ya kelompok nama anggota, terus rancanglah mind mapping itu ya dengan topik bagian-bagian tubuh tumbuhan dan punya serta kesimpulan dengan menarik itu ya. Baik, saya akan ini ya untuk melihat untuk penyelesaian itu tadi ya rancang mind mapping tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Ada kesulitan? Tidak. Baik, bagus. Ya tolong kerjasamanya yang lain, ayo dibantu temennya ya, tolong ya. Ini mengalami kesulitan? Tidak. Baik, terima kasih. Bagaimana, sudah selesai? Bagus sekali, sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kelompok 1 juga, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah. Ya. Baiklah, sudah selesai? Ya, baik, sudah selesai. Selanjutnya langkah keempat, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Ya, jadi kamu ya anak-anak serta didik nanti mempresentasikan hasil pekerjaan kamu itu di depan gitu ya. Ya. Nanti kelompok 1 misalnya maju ke depan, yang lain tolong memperhatikan dan memberikan tanggapan teknisnya gitu ya, Andi ya. Paham? Ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan
bagian tumbuhan dari tumbuhan. A. Bunga, alat perkembangbiakan, hiasan tumbuhan, daya tarik serangga. B. Daun, tempat fotosintesis, penghasil oksigen. C. Buah, melindungi biji, menyimpan cadangan makanan. D. Batang, menyalurkan air dan zat hara, menegakkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. E. Akar, menyerap air dan zat hara, menguatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan. Terima kasih ya atas presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan Raku untuk pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian-bagian tumbuhan. A. Bunga, alat perkembangbiakan, hiasan tumbuhan, daya tarik serangga. B. Daun, tempat fotosintesis, penghasil oksigen. C. Buah, melindungi biji, menyimpan cadangan makanan. D. Batang, menyalurkan air dan zat hara, menegakkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. E. Akar, menyimpan air dan zat hara, menguatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau beri tanggapan? Ada yang mau berikan tanggapan? Iya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang di ke depan. Silakan. Yang lain, kelompok yang lain tolong memperhatikan dan menyimak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian-bagian tumbuhan. A. Bunga, alat perkembangbiakan, hiasan tumbuhan. B. Daun, tempat fotosintesis, penghasil oksigen. C. Buah, melindungi biji, menyimpan cadangan makanan. D. Batang, menyalurkan air dan zat hara, menegakkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. E. Akar, menyerap air dan zat hara, menguatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kekurangan. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang memberikan tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada ya yang untuk memberikan tanggapan, ya. Selanjutnya langkah 5, melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Ya. Baiklah anak-anak, kita berdiskusi ya tentang tadi yang kita membahas tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Ya. Tumbuhan sebagai apa? Sumber kehidupan di Baik, sumber kehidupan di bumi. Nah, tadi sudah mempelajari bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya. Apa saja tadi? Bunga. Fungsinya sebagai apa? Alat perkembangbiakan. Hiasan tumbuhan gitu ya. Selanjutnya daun. Tempat fotosintesis dan penghasil oksigen.
Selanjutnya apa, Bu? Buah. Buah itu untuk melindungi biji, menyimpan cadangan makanan. Kalau yang lain untuk memperhatikan, ya. Selanjutnya, ya, yang batang. Batang fungsinya menyalurkan air dan zat apa? Hara. Menegakkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya bagian apa lagi? Akar. Fungsinya apa? Menyerap dan zat ya. Menguatkan tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Baik, itu ya. Selanjutnya silakan untuk menghadap ke depan. Yang itu. Nah, ya. Menghadap ke depan sudah. Baiklah. Dia itu ya. Ya, tolong disimak baik-baik. Ya. Baik, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Baik. Jadi kita tadi telah mempelajari tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Jadi, ya, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk apa? Menyerap air dari tanah, itu ya. Bagus, itu. Baik. Anak-anak, sekali lagi terima kasih ya. Ya, telah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini dengan semangat ya, dengan semangat ya, dengan menyimak baik-baik ya. Jadi refleksinya itu apa saja bagian tubuh tumbuhan? Tadi apa? Akar, batang, buah, daun. Ya betul. Akar, batang, bunga, daun, buah itu ya. Baik. Itu tadi. Baiklah, anak-anak. Untuk pembelajaran tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi pada pertemuan pagi ini ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau menanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya tentang materi tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, motivasinya itu ya, sudah semangat untuk belajar itu ya. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah.